Oke, kembali lagi di channel Max Donghua. Gimana nih kabarnya para tetua Kimanor yang selalu stay di sini? Apakah sudah siap kancut dengan perjalanan Joyuan? Oke lah buat kalian para tetua Black Venom yang baru saja mampir. Jangan lupa subrek dan nyalain lontong. Kopi luwak gorengan sudah siap. Oke lah kita gasken dan selamat berimajinasi. Cerita berkancut setelah Joyuan membeli batu Gyokuno. Namun sebelum transaksi didapat, tiba-tiba sosok Kihou muncul dan menawarnya dengan lebih tinggi. Mata Joyuan seketika menyipit dengan banyaknya orang di belakang Kihou. Joyuan tidak menyangka bahwa sosok Kihou ternyata bersembunyi di Blackwater. Kihou pun tersenyum licik kepada Joyuan saat ia menunjuk kepada batu giok. Aku akan membelinya 3000 kristal Genesis. Setelah kemunculan Kihou di tempat ini, seketika orang-orang di sini menjadi tegang. Di belakang Joyuan, Ki Genesis menyebar di tubuh Lu Tianshan dan juga yang lainnya. Mata mereka menatap tajam ke arah Kihou. Di sisi lain, Wei Changlan menyipitkan matanya melihat Kihou. Lantas ia berkata, "Kihou, seharusnya tidak perlu bagi Kimanor berurusan dengan masalah seperti sekarang. Sebaiknya kau pergi dari sini." Di sisi lain, Kihou dengan wajah sinis berkata, "Aku tidak takut dengan kalimat yang kau ucapkan, Jenderal Wei. Dengan ucapanmu itu tidak akan mungkin bisa menghalangi Kimanor saat ini." Kihou pun tertawa terbahak-bahak dengan mengejek. Sebelumnya Kihou sangat sopan kepada Jenderal Wei karena ingin menarik Wei Changlan ke pihaknya. Namun karena saat ini ia lebih memilih Joyuan, maka Kihou sekarang tidaklah memberikannya wajah. Oh, jadi seperti itu ya. Seketika Ki Genesis melonjak dari tubuh Wei Changlan dan niat membunuh muncul di wajahnya saat melihat Kihou. Melihat tekanan yang begitu menakutkan dari tahap Alpha Origin, seketika wajah Kihou langsung menegang. Tiba-tiba saja suara serak terdengar dari belakangnya saat tekanan menyebar dari Wei Changlan. "Hahaha, Wei Changlan, kamu masih sangat mudah marah setelah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu." Sosok berjubah hitam keluar dari belakang Kihou saat Ki Genesis hitam naik dan tidak kalah kuatnya dengan tekanan tahap Alpha Origin Wei Changlan. Seketika semua orang-orang di sini terkejut. Itu adalah Raja Racun Hitam. Seketika orang-orang banyak yang berbisik saat melihat pria berjubah hitam tersebut. Wei Changlan pun berkata, "Raja Racun Hitam." Seketika ekspresinya menjadi gelap saat ia melihat Raja Racun Hitam. Niat membunuh melonjak saat teringat dendam di masa lalu. Raja Venom pun berkata, "Oh Wei Changlan, apakah kamu berencana bertarung denganku lagi di tempat sekarang? Apakah kamu sudah melupakan penderitaan yang aku telah buat pada masa lalu?" Raja Racun Hitam pun tertawa terbahak-bahak dengan ki hitam yang berputar-putar di tubuhnya dan mengeluarkan bau busuk yang tercium. Saat kedua orang itu bentrok dengan Genesis Ki masing-masing di tubuhnya, tiba-tiba saja suara terdengar dari arah langit dengan berkata, "Tuan-tuan yang terhormat, kota kecilku ini tidak akan selamat jika kalian bertarung di tempat ini. Dengan reruntuhan Battle Puppet Shack di depan kita, ini bukanlah waktu yang baik untuk bertarung. Mungkin saja ada pihak ketiga yang akan mengambil keuntungan dari pertikaian ini." Tiba-tiba saja seseorang tersebut terbang dari kota dan mendarat di depan mereka semua. Dijelaskan, ini adalah seseorang penguasa kota penjara iblis yang berada di tahap gerbang surga tingkat lanjut. Di sisi lain, pria tua ini tidak melakukan bentrok di hadapan semua orang. Dengan kecerdasannya, membuat Wei Changlan dan Black Venom meredupkan auranya yang telah melonjak saat ini. Wei Changlan pun lalu berkata, "Raja Racun Hitam, jika aku melihatmu di reruntuhan, aku pastikan kau akan mati di sana." Raja Racun pun tertawa terbahak-bahak. "Sepertinya kata-kata itu lebih cocok untukmu, Wei Changlan. Kamu tidak bisa meninggalkan Blackwater untuk saat ini." Setelah melihat mereka berdua yang telah bentrok sebelumnya, lantas Joyuan berbalik ke penjual toko lalu berkata, "Aku membelinya 5000 kristal Ki Genesis." Tiba-tiba saja suara Kihou terdengar, 6000 kristal Genesis. Saat ini Kihou mungkin tidak tahu akan kegunaan ubin batu giok tersebut. Namun Kihou berencana membuat Joyuan sangat sulit dalam segala hal. Joyuan pun tetap tenang dengan raut wajahnya yang kembali berkata, 10.000.
Ki Hao mengerutkan keningnya marah. 15.000. Zhou Yuan kembali berkata, 20.000. Seketika orang-orang di sekitarnya terkejut dan membelalak. Tidak terduga barang yang tampak tak berguna akan menyebabkan perang penawaran gila. Tentu saja saat melihat Zhou Yuan berkata, dia tidak akan menyerah dengan harga dirinya. Ki Hao hanya terkejut. Setelah itu tatapannya melihat ubin batu giok dan ia pun mengamatinya. Saat ini Ki Hao melihat batu giok tersebut tidak mempunyai fluktuasi apa-apa. Lantas Ki Hao berkata dengan tertawa terbahak-bahak, "Yang mulia ini sangat murah hati." Pepatah mengatakan, jika seseorang pria harusnya tidak mengambil hak orang lain. Aku akan memberikan batu giok ini kepadamu. Ada ejekan samar di wajah Ki Hao saat dia berbicara. Batu yang semulanya hanya 2000 kristal Genesis telah naik menjadi 20.000 Genesis. Fakta ini membuat Zhou Yuan menjadi kacau. Dengan demikian emosi yang telah sebelumnya simpan karena tidak mendapatkan bantuan Wei Changlan, sekarang sedikit ia lepaskan dengan ejekan tersebut. Di sisi lain orang-orang di sekitar mereka menganggap Zhou Yuan ini adalah pria yang bodoh. 20.000 kristal bukanlah jumlah yang sedikit, dan itu demi batu giok yang tidak ada nilainya. Itu benar-benarlah bodoh. Zhou Yuan hanya mengabaikan orang-orang di sekitarnya lalu meminta Lu Tianshan untuk membelinya. Lu Tianshan mengambil batu giok tersebut saat dia mengamati. Tidak ada satupun fluktuasi yang muncul dalam ubin batu giok. Lalu ia menyerahkannya kepada Yoyo dan berkata, "Ini adalah barang yang bagus." Meskipun dia tahu bahwa orang yang membelinya akan seperti orang bodoh, namun saat ini pembeli itu adalah Yoyo. Lu Tianshan paham betul dengan kemampuan Yoyo sebelumnya, dan ia pun percaya pada saat ini. Di sisi lain 20.000 kristal Genesis tidaklah sedikit. Bahkan seseorang di tahap Kinao Rising, mereka hanya mampu untuk menabung 20.000 kristal Genesis selama bertahun-tahun. Adapun Zhou Yuan saat ini hanya mampu menabung 50.000 saja kristal Genesis. Itu artinya ia telah mengeluarkan setidaknya setengah tabungannya hanya untuk membeli ubin batu giok yang tidak berguna sama sekali. Sementara itu Yoyo mengamati ubin batu giok tersebut. Saat ia mengelusnya terlihat pola samar di ubin batu giok tersebut. Dengan tawa kecil ia berkata kepada Zhou Yuan, "Kamu mungkin akan mengetahuinya nanti, apakah benda ini berguna atau tidak." Zhou Yuan hanya menggelengkan kelapanya tak berdaya saat ucapan Yoyo terdengar. Pada saat Raja Racun Hitam berjalan ke depan, tatapannya tertuju kepada Zhou Yuan. Genesis Ki melonjak sekali lagi di tubuh Wei Changlan saat melihat Raja Venom dan sedikit maju ke depan. Matanya waspada terhadap Raja Venom hitam. Raja Venom melirik ke arah Wei Changlan yang sedang siap untuk menghalanginya. Namun saat kemudian tatapannya mengarah kepada Zhou Yuan. Lantas ia pun berkata, "Apakah kamu adalah pangeran Zhou besar? Aku telah mendengar kamu menetralkan racun miasma iblisku pada saat ini." Jelas Raja Venom telah mengetahuinya dari Ki Hao. Ekspresi Zhou Yuan masih tenang dan lantas berkata, "Racun miasma iblis tidaklah terlalu kejam. Untuk menetralkannya tidaklah cukup sulit." Seketika mata Raja Venom terbuka lebar dan berkata, "Dasar bocah kecil yang sombong." Dengan senyuman sinis ia kembali berkata, "Jangan senang dulu saat ini, karena Wei Changlan telah melindungimu." Dia melirik Wei Changlan dan berkata bahwa dia saja telah menderita di tanganku bertahun-tahun, dan aku khawatir kau akan menyesal nantinya. Seketika wajah Wei Changlan menjadi hitam saat melihat Raja Venom. Ia jelas tahu bahwa racun miasma iblis sangatlah sulit untuk dihilangkan. Banyak orang menderita terhadap racun tersebut. Bahkan anaknya pun telah menderita akan hal ini. Setelah itu Raja Venom berkata kepada Zhou Yuan dengan nada licik, "Nah, Ki Manor telah memberiku 3 kota setelah misi ini selesai. Jika kau ingin memberiku 6 kota, maka aku akan bersedia untuk membantumu." Setelah mendengarkan hal ini, seketika raut wajahnya menjadi marah saat tatapannya ke arah Ki Hao. Sepertinya bajingan ini telah melakukan transaksi dengan tanah dan warga Great Zhou. Melihat tatapan tersebut, Ki Hao hanya tersenyum menanggapinya. Zhou Yuan berkata kembali dengan tenang saat ia menarik wajahnya dari Ki Hao. Lantas ia berkata, "Sudah cukup dengan Jenderal Wei bersama kami. Jika saja ada yang berharap menginginkan tanah Zhou besar, maka selanjutnya ia akan mati." Mata Raja Venom terkejut. Ia pun menunjuk Zhou Yuan, anak yang berkarismatik. Namun
Berdoalah untuk saat ini agar kau tidak jatuh ke tanganku, karena aku ingin sekali tahu bagaimana rasanya mendidik pangeran dari Zhou besar. Zhou Yuan pun lantas menjawab, jika itu terjadi, aku tidak akan perlu repot-repot untuk menembusnya. Hanya dengan kepala anjing saja sudah cukup. Jelas Zhou Yuan saat ini menyadari dan sangat benci terhadap seseorang yang berulang kali melanggar perbatasan dan membunuh warga Zhou besar. Qi Hao hanya tertawa terbahak-bahak dan bersiap berbicara. Namun Zhou Yuan meledek dan menyela, Qi Rintian, nasibmu akan sama jika saja mendarat di tanganku. Sebelum Qi Hao akan menjawab, Zhou Yuan pun berkata kembali, fakta bahwa bajingan ini telah menggunakan tanah Zhou Agung untuk bertransaksi. Jika saja kau mendarat di tanganku, jangan harap untuk kembali. Qi Hao tertegun sejenak. Qi Rintian. Setelah itu amarahnya meledak saat perkataan Zhou Yuan terucap. Zhou Yuan, kau berani mempermalukanku. Zhou Yuan hanya tersenyum mengejek. Satu-satunya tulang yang terdapat di keluargamu adalah pemberontakan yang tiada habis. Jadi bagaimana jika aku mempermalukanmu? Qi Hao tersenyum dengan marah. Ia pun berkata, kau pikir dirimu hebat saat ini? Bahkan kau saat ini belum mencapai tahap Qi Nao Rixing dan sudah berani berbicara seperti itu di depanku. Jika saja tidak ada yang melindungimu saat ini, mungkin saat ini aku akan membunuhmu di tempat kau berdiri sekarang. Di sisi lain, Qi Hao saat ini berada di tahap Qi Nao Rixing tingkat lanjut. Jika saja bentrok dengan Zhou Yuan yang berada di tahap meridian ke-7, mungkin pasti akan membuat Zhou Yuan menderita kerugian. Lagi-lagi Zhou Yuan masih tetap tenang dan berkata, kamu pasti akan memiliki kesempatan akan hal itu. Jika saja kita bertarung nanti, aku ingin melihat siapa yang akan terlebih dahulu terbunuh. Mungkin setelah mencapai tahap Qi Nao Rixing dan mendapat Omni Python Qi. Bahkan tanpa tahap pertama naga leluhur, dia tidak akan gentar menghadapi Qi Hao. Ekspresi Qi Hao menjadi gelap, namun dia mengetahui jika saat ini hanya dengan omongan saja tidak ada gunanya. Setelahnya ia melambaikan tangan ke semua anggotanya. Lantas ia pun pergi bersama Black Venom dan anggota yang lain. Saat ini terlihat suram di wajah Zhou Yuan saat melihat mereka pergi. Meskipun mereka telah mengalahkan kelompok Qi Hao dengan kata-kata, tetapi Zhou Yuan saat ini tidak berani meremehkan mereka sedikit pun. Di sisi lain, Zhou Yuan berkata, musuh terbesar kita adalah Black Venom City. Kita harus menemukan cara untuk berurusan dengan racun miasma iblis. Bahkan jika Wei Changlan bentrok secara langsung dengan Raja Racun Hitam, maka situasinya akan tidak menguntungkan dengan kita. Dan itu mungkin sesuatu yang tidak baik akan menimpa Jenderal Wei. Setelah itu mata Zhou Yuan melihat Yoyo dengan senyum. Kakak Yoyo, 20.000 kristal Genesis jangan sampai dihabiskan dengan sia-sia ya kak. Singkat cerita, saat ini kita beralih di penginapan Zhou Yuan berada. Setelah apa yang mereka saksikan sebelumnya, wajah dari setiap mereka berubah. Jelas kolaborasi antara Qi Manor dan Raja Venom akan menjadi penghalang terbesar untuk mereka mendapatkan butir roh api. Sementara itu Zhou Yuan dengan wajah serius melihat Wei Changlan, dan lalu ia pun berkata, Jenderal Wei Agung, bagaimana peluangmu jika kau bentrok dengan Raja Venom? Wei Changlan pun menjawab bahwa di tahap Alpha Origin ada 8 tingkatan, baik aku maupun Raja Venom berada di tingkat kedua. Jika saja kami bertarung bersungguh-sungguh, kita mungkin akan berimbang. Namun karena Raja Racun memiliki teknik Genesis Ki kelas 4 racun miasma iblis, maka kekuatannya sungguh merepotkan, bahkan membuat diriku kewalahan dengan racun miasma iblis yang sombong. Racun ini sungguh merepotkan. Di sisi lain takut mental kelompok Zhou Yuan menjadi ciut. Lantas Wei Changlan menambahkan, meskipun begitu, aku akan dapat menghentikannya pada saatnya tiba. Zhou Yuan pun mengangguk, namun ekspresi puas muncul di raut wajahnya. Setelah itu tatapan Zhou Yuan beralih kepada Yoyo. Kakak Yoyo, apakah kamu bisa memikirkan sesuatu? Terlihat Yoyo hanya menundukkan kelapanya saat dia mengamati batu giok di tangannya dan mengelus tuntun di pangkuannya. Dia mengangkatkan kelapanya saat melihat Zhou Yuan dan lalu berkata, aku hanya tahu bahwa kau akan bertanya kepada aku. Di sisi lain dalam perjalanan dia selalu bertanya kepada Yoyo dan membuatnya sedikit kesal. Namun Yoyo juga menyadari bahwa ini bukanlah masalah yang sederhana. Setelah itu Yoyo mengambil sebuah gulungan hijau di tas universe-nya, lalu diletakkan di meja. Lantas Yoyo berkata, ini adalah teknik Wood Poison Safeguard Rune. Ini adalah Genesis kelas 3 tingkat atas.
Jika saja teknik ini diaktifkan, maka seseorang akan terlindung dari semua racun, dan kemungkinan racun miasma iblis tidak akan mampu menghancurkan pertahanannya. Seketika suara terdengar dengan keterkejutan di masing-masing orang. Rune Genesis kelas 3 tingkat atas. Wei Changlan, Wei Qingqing, bahkan Zhou Yuan menatap kagum ke arah Yao Yao. Di sisi lain, seseorang di antara mereka tidak menyadari bahwa Yao Yao tidak mengeluarkan Ki Genesis. Namun sepertinya Yao Yao mempunyai penguasaan yang begitu tinggi atas Genesis Rune. Seseorang yang mempunyai penguasaan atas Genesis Rune seperti itu bahkan bisa berdiri di puncak di Zhou Agung. Saat ini Wei Qingqing baru tersadar mengapa Zhou Yuan membawa gadis yang mungkin menjadi beban di sisinya. Melihat Genesis Rune di meja, lantas Wei Changlan berkata, "Mungkin dengan Genesis Rune ini, Raja Venom tidak akan lagi mengancamku. Aku bisa menyerangnya dengan sesuka hatiku dan tidak memikirkan dampak racun miasma iblis. Di sisi lain, mungkin aku akan mendapatkan celah untuk membunuh Raja Venom hitam itu." Wei Changlan berubah memerah dengan emosi yang muncul di hatinya. Kebenciannya terhadap Raja Racun Hitam sudah meresap sampai ke ubun-ubunnya. Namun di sisi lain, Wei Changlan tidak memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Bahkan sebelumnya, saat pertarungan terakhir kali dengan Raja Venom, Wei Changlan mendapatkan kerugian yang tidak terduga, dan dirinya pun tidak berdaya. Namun setelah ia mendapatkan teknik Genesis kelas 3 ini, senjata terhebat Black Venom City tidak akan berguna lagi di depannya. Sementara semua orang di ruangan itu menghela napas lega mendengarkan Wei Changlan yang mempunyai kepercayaan diri untuk menghadapi Black Venom King. Zhou Yuan pun mengangguk dan berkata, "Karena Jenderal Wei memiliki kepercayaan diri yang penuh, maka dengan informasi yang kita kumpulkan, mungkin kita akan memasuki reruntuhan kuno besok. Tidak ada yang keberatan kan?"